tips atau mungkin trik untuk teman-teman yang nanti sekiranya akan melakukan sesi mensetsu atau interview di perusahaan Jepang gitu? Apa sih kira-kira yang harus dipersiapkan? Waktu mensetsu dulu, ketika interview dulu, ditanya apa aja sih? Pokoknya mas semua harus diceritain, gak boleh di-skip. Minasan, konnichiwa. Kembali lagi di Wagomu Japanese Class, masih bareng Manda di sini. Teman-teman apa kabar? Genki desu ka? Semoga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja ya. Oke, teman-teman, hari ini aku sangat penasaran sekali ya. Aku tuh bener-bener penasaran sama satu hal. Apa coba? Jadi di video kali ini Manda akan mewawancara teman-teman yang ada di Wagomu Japanese Class seputar interview mereka ketika mereka mau kerja di Jepang pada waktu itu. Jadi di sini ada dua teman-teman kita yang dimana mereka ini pernah bekerja di Jepang. Keren banget nggak? Ada Kang Fadil dan ada Nabila. Nah, nanti kita akan sama-sama tanya dan pastinya konten hari ini akan cocok banget buat kalian yang pengen kerja di Jepang. Jadi stay tune terus dan pantengin videonya sampai selesai. Oke teman-teman, yang pertama kita akan ngobrol langsung sama Kang Fadil. Udah ada di sini juga. Jangan sedih gitu dong. Minasan, ini udah ada Nabila Chang. Hai Nabila, cantik sekali. Halo semuanya. Kang Fadil ini suhu ya di J-Class ya. Dia yang bertanggung jawab untuk semua teman-teman, semua skrip yang aku ucapkan untuk teman-teman semua, ini dia. Terus selain itu Kang Fadil ngapain lagi di J-Class coba? Saya di J-Class itu sebagai mentor juga. Iya, kebetulan memang belum begitu lama jadi mentor dari. Pasti Ya. gak asing sih ya, yang pernah ikutan kelas tuh udah familiar banget ini sama sensei-nya ya gak sih? Oke, jadi kamu di J-Class bagian apa sih? Jadi sekarang aku di J-Class lagi di divisi sales dan marketing. Oke, kalau menurut Kang Fadil sendiri ya, kerja ke Jepang itu apa aja yang diperlukan pada waktu itu? Tentu yang pertama dibutuhin bahasanya dong ya. Kita harus bisa bahasa Jepang supaya mempermudah kegiatan kita selama berada di sana gitu. Kalau bisa, udah bisa minimal percakapan bahasa Jepang lah. I see. Ya skills ya pasti ya, skill bahasa Jepang, terus skill yang di bidangnya misalnya. Ya saya ambil contoh ya bidang kalau misalnya kesananya bakal SSW yang keperawatan ya berarti kalian pun butuh skill keperawatannya. Terus ya dokumen-dokumen. Yaitu termasuk dokumen skill kayak JLPT lah atau ya SSW-nya lah atau dan yang berhubungannya juga yang lain ya. Sisanya sih budget. Budget. Yeah. Ya, dulu sebelum pergi ke Jepang, apa bahasa Jepang kamu tuh lancar atau mungkin masih di level nokengnya tuh N berapa sih? Waktu sebelum ke Jepang, aku udah megang JLPT N3. Wow. Ya, lumayan lah ya untuk percakapan sehari-hari. Sebelum ke Jepang itu udah N2. Wah. Tapi ya jarang dipraktekkan ya. Jadi kalau dibilang lancar, enggak sih. Ya, jadi sebelumnya belum lancar. Tapi setelah ke Jepang, udah pulang ke Jepang. Langsung ya, terpakai Yeah. sekali kerasa ya. Iya. Oke, aku akan lanjutkan lagi. Langsung aja lah, to the point aja nih teman-teman, pasti udah penasaran banget. Waktu mensetsu dulu, ketika interview dulu, ditanya apa aja sih? Pokoknya mas semua harus diceritain, gak boleh di-skip. Jadi saya itu sebelum mensetsu pernah dapat pesan dari dosen saya kalau misalkan pingin keterima interview untuk ke Jepang atau program internship ke Jepang, kita itu harus punya goals gitu, tujuan gitu. Setelah belajar bahasa Jepang tuh pinginnya apa gitu yang ada impact untuk orang lain gitu. Kalau dulu sih contohnya saya waktu itu karena saya cita-citanya pingin mengajar bahasa Jepang, jadi orang-orang di Indonesia juga bisa belajar bahasa dan budaya Jepang gitu. Jadi bukan buat diri saya sendiri, tapi buat orang lain juga gitu loh Kak. Sebenarnya sih kalau saya kan karena interviewnya itu untuk internship ya. Jadi biasa pertanyaannya itu memang pertanyaan-pertanyaan yang umum lah gitu ya kebanyakan. Jadi kayak lebih dites doang, ini nyambung gak sih ngobrolnya gitu. Ya. Oke. Jadi kayak pertanyaan-pertanyaan apa? Suka Jepang tuh suka tentang apa sih Jepang teh gitu kan? Jangan-jangan jawabnya apa? Apa coba? Ya. Ya saya sih waktu itu jawabnya ini aja gitu. Saya suka Fuinki ini teh apa namanya di Indonesia tuh? Bendanya apa? Bukan, atmosfer lah gitu. Atmosfer. Bahasa Inggris mah. Oh my god, berarti kayak
kayak suasananya mungkin atau ambience di sana ya. Suasana. Terus pas Kak Fadil cerita pas jawab kata tersebut, apa tuh? Mereka apakah amazed atau gimana gitu respon mereka? Ya, amazed gitu. Oh, suka ya. Suka. Gimana contohnya gitu misalnya. Contohnya ya saya ngambil contohnya itu waktu itu ya suasana di kuil-kuil Jepang misalnya atau kayak gimana ya saya ambil contohin kayak gitu karena biasanya memang beranak sih kalau dalam interview kan ya. Pasti. Pertanyaan satu pasti turun kemana-mana aja. Benar. Oke, terus selain itu mungkin ada lagi nggak sih Kak kayak ditanya hobi, cita-cita itu ada nggak sih? Hobi, cita-cita ya bisa nggak aneh lah kalau ditanya. Pasti ada ya. Terus ada nggak sih pertanyaan spesifik kayak misalnya waktu di perusahaan itu kayak ditanya apa yang mau kamu lakukan untuk perusahaan ini misalnya dedikasinya lah yang kayak gitu-gitu ditanya nggak sih Kang? Itu kalau misalnya untuk ukuran SSW misalnya atau ya internship magang kayak gitu kayaknya nggak akan ditanya sampai segitu sih harusnya ya. Oke. Tapi kalau misalnya kalian memang langsung ngelamar ke sana gitu ya sebagai professional worker nggak aneh kalau ditanyain yang kayak gitu. Professional worker pasti ditanya sedetail mungkin dan itu jawabannya juga harus bener ya? Iya. Oke, tapi waktu Mensetsu dulu pasti ada Jiko Shokai dong ya Kang? Ada dong. Boleh dicontohin? Boleh. Harus persis seperti waktu itu. Alas ya boy. Waktu interview sih perlu sekitar 15-30 menit ya mungkin untuk Jiko Shokai-nya. Cuman karena di sini saya bakal nyontohin singkatnya aja gitu ya buat perkenalan diri. Jadi, Hajimemashite, watashi no namae wa Nabila to moshimasu. Kotoshi wa 26 歳です。インドネシアから参りました。私の趣味は旅行をすることです。以上です。よろしくお願いいたします。Wih, yoroshiku onegaishimasu. Di sini juga menggunakan beberapa bahasa-bahasa yang bisa dibilang kenjo ya, ada mairimasu, itashimasu, semuanya udah level-level N3 nih teman-teman. Jadi N3 penting loh, apalagi buat Jiko Shokai ketika interview seperti itu. Oke, waktu itu mah saya kan karena masih kuliah ya, jadi bisa lah. Hajimemashite. Watashi wa Muhammadu Fadilu to moshimasu. Indonesia Computer Daigaku no daigakusui desu. Yoroshiku onegai itashimasu. Oke, yoroshiku onegaishimasu. Wah, di sini juga udah muncul apa ya, kayak bahasa-bahasa yang udah ada itashimasu ya. Kemudian Jiko Shokai-nya juga bisa dibilang cukup singkat. Hanya menyebutkan daigakunya saja di Indonesia di mana gitu ya. Oke, jadi emang sebenarnya Jiko Shokai itu gak usah panjang-panjang ya Kang ya? Iya. Intinya paling Jiko Shokai itu nyebutin nama. Terus nyebutin namanya itu jangan terburu-buru. Kayak tadi saya contohkan Muhammadu Fadilu to moshimasu. Jadi ya bukan perlahan ya. Mungkin ucapinnya supaya jelas gitu ya. Itu poin penting. Nah catat tuh guys. Terus poin kedua itu biasanya ya profesi sebelumnya kalau misalnya kerja baru ya misalnya. Cuman kalau saya tadi nyebutin saya kuliah di mana. Karena memang kebetulan kan saya memang mahasiswa yang bakal magang gitu ya, internship lah gitu ke sana. Kalau misalnya kalian ngelamar kerja tempat baru misalnya memang kerja, ya itu biasanya sebutin pekerjaan sebelumnya. Sebelumnya ngapain misalnya. Bisa. I see. Itu menarik sih teman-teman, dan memang karena nama kita berbeda dengan nama orang Jepang jadi emang harus pelan ya, kalau nggak nanti bisa miskom ya. Ada nggak sih tips-tips atau mungkin trik untuk teman-teman yang nanti sekiranya akan melakukan sesi mensetsu atau interview di perusahaan Jepang gitu, apa sih kira-kira yang harus dipersiapkan? Kalau sebelum mensetsu sih sebaiknya banyak latihan sama nyiapin kira-kira pertanyaan apa sih yang bakal keluar nanti pas interview. Banyak latihan kayak latihan di cermin kayak gitu setiap hari gitu. Insya Allah bakal lebih lancar waktu interviewnya. Terus kalau untuk persiapan lainnya kalau bisa pakai baju yang rapi. Buat perempuan rambutnya itu diikat. Terus kalau interviewnya via online atau dari
Zoom atau Google Meet, kalau bisa backgroundnya itu yang rapi gitu. Jadi jangan sembarangan lah. Oke, karena Jepang itu memang sangat memperhatikan detail ya, jangan sembarangan, yang rapih dan latihan. Memang mensetsu atau interview di perusahaan Jepang atau ya di Jepang ya secara garis besar sih mungkin nggak beda jauh, cuman mungkin ada poin penting yang agak sedikit berbeda gitu ya. Salah satunya itu Daiichi Insho atau kesan pertama, itu sangat penting. Jadi banyak yang mensetsu itu mereka gagal hanya gara-gara kesan pertamanya udah kurang bagus. Kesan pertama ini berhubungan dengan apa? Penampilan fisik kah? Atau kata-kata yang kurang sopan? Atau seperti apa nih kesan pertama ini? Termasuk, tapi nggak hanya dari itu. Oke. Contoh, kalau misalnya interviewnya offline ya, kalau interviewnya offline kan kalian bakal masuk ke dalam sebuah ruangan mensetsu kan ya? Betul. Nah, itu bakal dihitung dari cara kalian ngebuka pintu, ngebalik, terus nutup pintu kayak gimana. Diem di depan pintu dulu, diem, jangan dulu ke posisi kursi sebelum diminta. Kalau misalnya main masuk aja atau gimana, belum juga disuruh, udah ini lagi. Ya. Nah, itu harus dipelajarin juga tuh teman-teman. Dan juga kayak bahasa tubuh kita ketika lagi diwawancara, apakah gugup atau banyak bergerak-gerak, gini-gini saya atau gimana gerak itu nggak boleh. Langsung Jadi ketot ya. Duduk langsung tegak, jangan sampai nunjukin bahwa kita tuh agak lesu gitu-gitu ya. Posisinya tegak, terus apa namanya, kayak intonasi bicara dan apa-apanya juga semua itu diperhatiin. Dan bisa dibilang itu adalah pintu pertama. Ya, jadi kalau di situ udah gagal itu banyak yang digagalin. Oh tidak. Oke guys, itu ada yang kalian harus camkan ya. Berarti ada manners, ada sikap tubuh juga, itu juga penting. Intonasi ya, sebelum ke bahasa ternyata ada itu dulu yang harus kita kaji terlebih dahulu ya sebelum interview. Nah, tolong dicatat aja deh sama kalian biar nanti jangan sampai kalian gagal gara-gara hal tersebut. Rugi ya. Oke, Bila, ada lagi nggak yang mau kamu sampaikan? Buat teman-teman yang pingin ke Jepang, semangat terus. Pasti bisa selama kita selalu belajar buat mencoba terus gitu, latihan. Pede itu penting, karena ya kalau misalnya kita nggak pede itu, ya gaya bicara kita pun pasti bakal berubah jadi kan sebenarnya ya mensetsu itu poin pertama itu ya kelihatan confident atau enggak juga gitu sebenarnya. Jadi kalau ya dari awal kita udah kelihatan kayak ini kayaknya bakal gagal, udah mulai kelasan lesu atau gimana, udah nggak akan bener itu. Semangat guys, kalian harus benar-benar berarti semangat dan emang harus menunjukkan aura kalian tuh siap gitu ya untuk pekerjaan tersebut. Jangan lesu, sekalipun mungkin lagi sakit ya harus tunjukin bahwa kalian tuh gengki. Selalu ada jalan buat ke Jepang kok. Hai, kita dekiru yo, pasti Kita bisa dekiru. teman-teman. Oke, terima kasih buat Bila, thank you udah sharing ya. Ya oke, Kang Fadil, thank you banget, arigato. Ini ilmunya bermanfaat sekali loh pastinya buat teman-teman di sini yang mau coba wawancara ya. Dan pastinya juga didoakan ya semoga pada berhasil nih teman-teman J Family di sini. Oke, thank you Kang